Perkenalkan, nama saya Rani Muarfanita, saya dari kelas 91. Di sini saya akan presentasikan tentang ancaman dan tantangan integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yakni integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Menurut KBBI, integrasi merupakan pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi masyarakat Indonesia agar terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah kondisi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta memperkuat keutuhan negara dari berbagai ancaman. Yang pertama, ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan senjata yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara. Contoh ancaman militer dari dalam negeri yakni disintegrasi bangsa dan upaya penggantian ideologi. Sedangkan contoh ancaman militer dari luar negeri yakni pemberontakan senjata dari negara lain serta aksi terorisme. Ancaman militer disebut juga ancaman fisik seperti serangan bersenjata, tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, serta perusahaan fasilitas. Contoh nyatanya dari ancaman fisik luar negeri yakni agresi militer Belanda, sedangkan contoh ancaman fisik dari dalam negeri yakni seperti penyerangan antar suku di Papua, kerusuhan atau tawuran antar warga di Makassar, serta peristiwa 1998. Ancaman non-militer adalah ancaman yang dilakukan dalam tatanan pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan sebagainya. Contoh ancaman non-militer dari luar negeri yakni penyebaran ideologi komunis, ISIS, terorisme, serta masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya lokal sehingga bisa jadi dapat merusak moral masyarakat Indonesia. Sedangkan contoh non-militer dari dalam negeri yakni provokasi yang mengandung unsur sara, adanya paham radikal, berkembangnya stereotipe, apatis, serta gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan lalu memisahkan diri, seperti contohnya yang dialami oleh Aceh ketika mereka membangun gerakan yang dinamakan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Penyebaran berita hoaks, peredaran narkoba, serta penyalahgunaan teknologi termasuk ke dalam ancaman integrasi nasional baik luar maupun dalam. Terlebih, hal yang harus diwaspadai adalah gerakan spiones, yakni gerakan di mana negara asing memata-matai suatu negara dengan mengumpulkan informasi yang sebenarnya rahasia tanpa izin negara tersebut. Hal ini karena Indonesia sedang banyak diincar oleh negara-negara asing. Tak lain penyebabnya karena melimpah ruahnya SDA Indonesia. 1. Kemiskinan. Tak dapat dipungkiri, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tergolong tinggi. Walaupun SDA-nya berlimpah, SDM yang dimiliki belum cukup terampil, terlatih, dan berpengetahuan ketimbang negara lain. Hal ini menyebabkan SDA Indonesia lebih sering dicuri dan dimanfaatkan oleh negara lain ketimbang negara sendiri. Kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial di Indonesia masih cukup mencolok, bukan hanya perekonomian yang rendah, tetapi juga perekonomian di Indonesia belum merata. Yang ketiga, dari segi pendidikan. Pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih tertinggal, sehingga masyarakatnya masih banyak yang tertinggal dalam informasi teknologi ketimbang negara-negara lain. Yang keempat adalah kasus korupsi. Kasus korupsi Indonesia masih cukup banyak, sudah menjadi kewajiban oleh KPK dan kita semua agar memberantas korupsi ini, karena korupsi dapat merugikan perekonomian bangsa dan negara. Sekian hasil presentasi saya mengenai ancaman dan tantangan integrasi nasional. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.